Kalau semua orang berbondong-bondong ke rumah sakit, minta diperiksa, minta dites, nggak akan mampu. Ya baru-baru ini sudah dinyatakan berdasarkan data yang artinya masih ada dampak jangka panjang dari penyakit ini. Dan artinya apa? Artinya lagi adalah kita harus selalu waspada untuk menjaga kesehatan kita, selalu waspada menerapkan protokol kesehatan. Makanya angka konfirmasi kasus positif COVID-19 ini masih terus bertambah. Dan kita adalah Halo guys, kembali lagi dengan saya Kiki. Saya Rafael. Di sini kami akan membahas tentang masalah kasus Virus ini. corona ya. Ya, virus corona yang sering disebut dengan COVID-19. Iya, itu yang sudah beredar, sudah tersebar lah di dunia. Luas. Tapi kali ini kita bakalan bahas tuh di Indonesia. Di negara kita sendiri. Nah itu bagaimana sih kebijakan pemerintah yang sudah dibuatnya? Terus apa aja dampaknya? Bagaimana kebijakan itu bisa efektif atau tidak? Apakah Bisa diterapkan. Nah, Tidak, simak saja. awal penyebarannya, Awal masuk corona. Awal masuk corona itu karena datangnya satu orang Jepang masuk ke Indonesia. Terus dia bertemu dengan seorang anak dengan ibunya. Itu di Depok ya kalau Di misalnya. Depok, Jawa Barat nih. Di Depok. Barat. Itu terus mereka sempat ada kontak fisik. Fisik. Pas warga negara Jepang ini dia berangkat lagi ke Malaysia. Itu dia divonis bahwa dia tuh sudah terpapar terinfeksi virus corona. Nah dari situ kan bahwa kita juga tahu penyebaran virus corona itu sangat cepat tuh. Itu awal mulanya dari situ. Nah terus pemerintah tuh buat sebuah kebijakan yang harus diikuti kan. Nah itu adanya 3M. Pasti kalian tahu toh 3M itu apa? 3M itu masker, menggunakan masker. Yang kedua mencuci tangan. Dan yang ketiga menjaga jarak. Yoi. Tapi masih banyak masyarakat yang bodoh amat acuh tak acuh. Jadi ya makin luas lah penyebarannya gitu. Terus ada juga namanya PSBB. PSBB itu kebijakan pemerintah ya. Yoi. Kebijakan pemerintah ini tentang PSBB ini sanksinya tuh kurang tegas. Kurang tegas ya menurut saya. Iya, sama sih saya juga begitu, kurang tegas. Pengawasannya juga itu kurang Tidak ketat. Soalnya saya lihat itu masih banyak kerumunan itu. Iya, apalagi di setiap pos-posannya. Kalau kita simak video berikut ini tentang PSBB. Artinya upaya-upaya maksimal harus dilakukan untuk memutus potensi penularan COVID-19 ini kepada masyarakat. Dan PSBB ini salah satu opsi. Tapi selain PSBB, saya kira perlu ditingkatkan juga 3T dan juga terus mendorong masyarakat dan mensosialisasikan 3M untuk terus dilakukan supaya semua berjalan secara sinergi. Jadi kita elaborasi lagi Bu, 3T, testing, 3T, tracing, treatment. Tracing dan treatment, ya. Ini tetap harus dinaikkan. Jika kalian sudah lihat video tadi ya, itu masih banyak yang tidak mematuhi protokol kebijakan. Nah, masih banyak lagi. Soalnya masih banyak kerumunan lah. Kerumunan. Apalagi bisa kita lihat di pos-posannya kan. Terus di tempat wisata juga di mall. Iya, di mall tuh paling banyak itu. Tapi aku herannya tempat-tempat ibadah itu pada ditutup. Ya, kita akan lanjut lah. Kebijakan yang keempat itu adanya lockdown. Nah, lockdown itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya itu bukan kebijakan dari pemerintah. Soalnya itu dari wilayah, dari ketua RT kan, ketua RT atau lurah ya. Itu membuat kebijakan tentang penutupan akses keluar masuk dibatasi lah. Jadi punya aturan gitu. Jadi lockdown itu punya batasan jam, ada jam malam. Jadi batas jam 7 sampai jam 11 itu bakalan ditutup. Tutup total itu. Jadi kita tidak bisa keluar masuk sembarang. Jadi untuk anak kos ya susah. Ya mungkin ini videonya ada di sini ya. Bisa ditonton. Jangan di skip coy.
jika kalian sudah lihat video tadi ya, itu masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol itu. Itu Protokol kesehatan. kerumunan masih paling sering lah, kerumunan paling sering kita dapati. Kita bisa lihat di mana-mana. Masih istilah bodoh amat itu tentang virus tersebut ya. Iya. Soalnya kalau kalian benar-benar tahu tentang virus tersebut itu sangat bahaya soalnya. Karena penyebarannya itu sangat cepat. Dia nggak mandang umur, usia. Kamu pejabat atau apa juga diserang. Iya. Nah, yang ada juga yang kelima nih, larangan mudik. Wah. Kebijakan yang dibuat. Ini yang tahun kemarin ya ini ya. Iya. Ini saya lihat di kemarin di media sosial itu banyak orang yang Ingin pulang ya? Soalnya kangen toh, Iya. anak rantau kangen rumah, kangen kampung halaman, Kangen orang tua lah. Ya. Yang terpenting itu. Nah, kebijakan ini larangan mudik, pemerintah sempat menutup akses transportasi. Nah, jadi dari udara, laut, darat ditutup, dinonaktifkan. Iya. Jadi kita tidak bisa keluar masuk sembarang. Bukan tidak bisa sih, emang dilarang, ditutup. Nah, buat videonya bisa dilihat di atas nih. Undercover.id maksud kami hari Selasa lalu. Sebuah truk berwarna kuning merah berhenti di pinggir jalan. Sejumlah lelaki terlihat perlahan keluar dari bak truk yang tertutup terpal itu. Dari keterangan unggahan diketahui mereka merupakan pemudik yang nekat pulang kampung. Tak hanya orang-orang yang sudah turun, rupanya di dalam truk masih ada beberapa orang lainnya. Nah, udah dilihat kan video yang tadi tuh. Nah, ada satu kasus nih di mana orang ini dia berusaha pulang kampung tapi dia menyelinap di dalam mobil box itu. Nah, cuma ketahuan dengan aparat anggota kepolisian di perbatasan itu. Iya, di perbatasan. Nah, itu pasti itu disuruh pendataan dengan disuruh pusat di tempat tuh. Nah, suruh dipulang, iya, nggak boleh mudik. Iya, nggak boleh mudik. Jadi dia balik lagi. Kasihan yang untuk kebijakan yang sudah kami sampaikan tadi itu tolong diikuti ya. Walaupun itu cukup sulit. Iya, karena kita bantu pemerintahan juga kan buat membatasi virus corona ini. Soalnya total peningkatan kasus ini itu lumayan. Jadi setiap hari tuh meningkat tuh terus menerus. Datanya kali ini ada satu penanganan baru lagi ya tentang vaksin. Nah, vaksin ini nih penanganan baru nih. Kita masuk dalam uji coba ketiga ya, tahapan uji coba ketiga di Indonesia. Sebelumnya udah ada negara, kalau tidak salah di Brazil tuh ada tuh. Amerika. Nah, kebijakan vaksin ini dia tuh ditolak oleh pemerintah. Dia ditolak oleh masyarakat, terbalik coy. Ditolak sama masyarakat. Jadi punya pro dan kontra antara pemerintah dengan masyarakat. Tapi kemarin itu presiden kita itu jadi pertama yang disuntikan vaksin itu. Iya. Di dunia. Presiden pertama yang disuntik vaksin Sinovac itu. Nah, buat mengetahui lebih lanjut tentang vaksin ini, kita bisa lihat nih gambaran di atas. Vaksin itu seperti apa sih? Dan dia punya dampak yang panjang atau tidak? Bisa dilihat. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Adapun ke-6 jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Meski diproduksi oleh produsen berbeda, pada dasarnya ke-6 vaksin ini memiliki cara kerja yang sama. Ya, jika kalian sudah lihat tadi ya, Iya, video tentang vaksin ya. Itu beberapa mungkin kedepannya kayak gitu di masa suntik vaksin seperti itu. Jangan ditolak karena kita juga membantu pemerintahan ya. Biar pandemi ini cepat selesai, nggak kayak gini terus. Karena untuk mengatasi virus ini butuh kontribusi antara pemerintahan dengan masyarakat.
kalau kita kurangnya kontribusi, jadi pemerintah cuma berjuang sendiri itu tidak akan bisa. Jadi begitu. Vaksinnya kalau kita disuruh buat ikuti kebijakan, kenapa tidak? Untuk kedepannya lebih baik kan? Ya cuma ngikut aja nggak bayar. Ya segitu aja guys tentang kali ini kasus virus corona nih. Corona. Oke, salam dari saya Rafael Setiawan. Saya Kiki. Mau pamit undur diri.